Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore juga bagi yang telah sore. Jumpa lagi di hari ini kita materi sistem basis data masuk di pertemuan 14 akan membahas terkait dengan lingkungan basis data. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Lingkungan dari basis data. Kalau kemarin sudah implementasi menggunakan DB Designer ya. Nah, di dalam DB Designer itu kan kemarin sudah bisa membuat aplikasi, kemudian bukan membuat aplikasi tapi membuat database, kemudian diekspor ke database, contohnya MySQL. Bisa juga menggunakan database yang lain, misalnya SQL Server ataupun misalnya Oracle ya, atau database yang lain. Ya. Itu menggunakan objek. Nah, di dalam basis data ataupun database itu kita harus tahu lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan basis data ini. Nah, lingkungan basis data yang ada, yang pertama ini terkait dengan konkurensi. Konkurensi atau kalau dalam bahasa Indonesia konkurensi ya, dalam bahasa Inggrisnya konkurensi. Nah, konkurensi ini akan terjadi dalam 3 masalah. Masalah yang pertama, akibat konkurensi. Konkurensi itu adalah mengakses secara bersamaan. Mengakses sebuah basis data secara bersamaan. Konkurensi sudah kalian rasakan ketika kemarin ujian tengah semester ya. Itu kan terjadi masalah ya, di mana ketika kalian bareng-bareng mengakses sebuah basis data, sebuah database, kemudian sebuah tabel, nah itu akan terjadi namanya konkurensi. Jadi sebuah basis data itu diakses secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini nanti konkurensi ini itu akan terjadi beberapa masalah nih. Masalah yang pertama adalah masalah kehilangan modifikasi. Jadi di dalam database, di dalam tabel, di dalam basis data itu akan kehilangan informasi modifikasi atau loss update problem. Loss update problem. Nah, ini masalah timbul jika di dalam dua transaksi itu mengakses item database atau basis data yang sama, yang mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Tuh. Nah, ini contohnya. Jadi ada dua user yang mengakses dalam waktu yang bersamaan. Jadi transaksi A, kemudian transaksi B. Di dalam waktu T1 ini, T1 waktu, itu transaksi A membaca nilai R. Kemudian di waktu kedua, di T2, transaksi B membaca R juga. Nah, ternyata di waktu ketiga, T3, transaksi A ini memodifikasi R. Kemudian di transaksi B itu juga melakukan modifikasi di waktu keempat. Nah, ini akan data akan hilang di mana modifikasi dari transaksi A ini hilang karena udah tertutup oleh transaksi R di transaksi B. Gitu. Nah, ini contoh
loss update problem. Contohnya. Jadi tadi di transaksi waktu 1, waktu 2 ya, T1, T2, T3, T4. Ini contohnya seperti ini. Ya. Data transaksi pada rekening bersama nih. Itu rekeningnya Ika dan Susi. Jadi T1 itu rekening bersama ini maksudnya adalah misalnya di tabungan ada sebuah rekening ya yang diakses, kemudian diakses oleh dua teller yang berbeda. Nah ini contohnya T1 T1 read saldo ada 1 juta. Kemudian di T2 ini transaksinya Ika tadi membaca saldo 1 juta, di transaksinya Susi membaca saldo 1 juta juga. Kemudian transaksi Ika itu melakukan modifikasi. Ya. Jadi saldo sama dengan saldo dikurang 50.000. Jadi saldonya dikurang 50.000. Nah, di sini masih tadi saldonya 1 juta, ya kan? Kemudian di write saldo. Ya kan? Di write saldo, melakukan modifikasi. Maka ketika dikurang 50.000, saldonya dari transaksi IKA itu adalah 950.000. Kemudian di T5, di waktu T5, ini transaksinya Susi, dia menambahkan saldo. Saldo sama dengan saldo plus 100.000. Tadi dia membaca saldonya masih 1 juta ya. Belum baca yang saldo 950. Ya. Susi masih membaca saldo 1 juta, kemudian waktu di write saldo menjadi 1 juta 100. Gitu. Nah, nilai saldo yang tadinya, jadi nilai saldonya di Susi menjadi tidak benar. Nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan transaksi Susi itu masih membaca saldo sebelum transaksi Ika. Jadi transaksinya Susi ini masih membaca saldo sebelum transaksi Ika. Mengubah transaksi dalam database. Sehingga nilai yang sudah diupdate yang dihasilkan dari transaksi Ika menjadi hilang. Gitu. Kalau sebagai apa namanya nasabah enak nih, karena tambah. Padahal harusnya cuma berapa ini? 1.050.000 kan? Nih, loss update problem yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah modifikasi sementara atau uncommit update problem. Nah, masalah ini timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi lain, tetapi belum selesai atau terselesaikan atau uncommit. Maka terdapat kemungkinan kalau transaksi tadi itu dibatalkan. Kita lihat contohnya di sini, misalnya di transaksi A, di waktu yang samaan di T1 dan transaksi B, itu transaksi A membaca R, kemudian di waktu yang bersamaan transaksi B memodifikasi nilai R. Padahal di A ini belum selesai membaca. Kemudian ini nggak ada proses, kemudian di transaksi A itu memodifikasi nilai R, di transaksi B rollback. Ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi uncommit update problem, contoh transaksinya waktu T1 saldo ya, transaksi simpan, read saldo 1 juta saldo. Kemudian di T2-nya waktu kedua saldo sama dengan saldo plus 1 juta. Ya. Maka
Tadi saldonya 1 juta, di write jadi 2 juta. Nah, di transaksi bunga, di T4 itu udah melakukan read saldo, membaca saldo 2 juta. Padahal di sini belum selesai nih, belum selesai transaksinya di transaksi simpan ini. Kemudian di T2, di T5 maaf, T5 transaksi bunga ini membaca saldo sama dengan saldo dikalikan 15%. Jadi saldonya 2 juta, di write, maka ada 300.000. Kemudian di T2 masuk di transaksi bunga melakukan rollback. Jadi tidak terjadi nih 2.300.000-nya itu di rollback. Jadi nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan terjadinya rollback pada T7 yang membatalkan transaksi sebelumnya T6 nih. Sehingga saldo seharusnya tetap menjadi 2 juta. Nah, kalau di sini dilakukan rollback, itu harusnya masih ada 2 juta, bukan 2.300.000. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah analisa yang tidak konsisten atau problem of inconsistency analysis. Jadi masalah yang tidak konsisten di sini timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai, tetapi transaksi yang kedua itu mengupdate beberapa nilai selama eksekusi transaksi pertama. Nah, ini masalah konkurensi yang ketiga adalah terjadi namanya inkonsistensi data. Kita lihat contoh problem dari inkonsistensi analis. Ini dibagi menjadi dua, dibagi menjadi transaksi A, ini waktu yang bersamaan, kemudian transaksi B. Transaksi A ini nilai 1 sama dengan 40. Kemudian ini nilai 2 sama dengan 50, nilai 3 sama dengan 30. Ini kita lihat dulu. Jadi transaksi A akan membaca nilai sama dengan 40. Dijumlah, ya. Jadi 40. Kemudian di waktu kedua membaca nilai 2. Nilai 2 ini 50. Jumlah maka 90 dijumlah. Jadi jumlah di sini penjumlahan dari jumlah pertama ditambah jumlah kedua nilai 2, 90. Kemudian di transaksi B itu membaca nilainya nilai 3 sama dengan 30. Kemudian memodifikasi nilai 3 menjadi 20 di T4. Kemudian dibaca nilai 1, nilai ke-1. Di sini di transaksi B masih membaca nilai 1 kan 40. Kemudian dilakukan modifikasi nilai 1 menjadi 50. Dilakukan commit di sini di T7. Kemudian di transaksi ke A membaca nilai 3 sudah berubah nih, sudah berubah menjadi 20. Kan? Dijumlahkan. Dijumlah maka tinggal 110 ya. Jadi 90 ditambah 20 jadinya 110 ya. Bukan 120. Nah, ini tidak konsisten karena di sini kalau nanti dia membacanya nilai 3 itu sebagai 30 maka 120. Jadi transaksi A menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3.
kemudian transaksi B, ya, nilai 1 ditambah 10, kemudian nilai 3 dikurang 10. Itu tadi lingkungan dari basis data. Yang pertama adalah konkurensi, jadi bersama-sama mengakses data, ya, bersama-sama mengakses sebuah tabel, bersama-sama mengakses sebuah data, sehingga akan terjadi 3 problem dari konkurensi. Kemudian lingkungan basis data yang selanjutnya adalah locking, lock atau mekanisme pengontrolan konkurensi. Jadi 3 masalah tadi itu dilakukan kontrol lewat locking ini, ya, mekanisme pengontrol konkurensi. Jadi konsep dasarnya ketika sebuah transaksi yang memerlukan jaminan, kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci, ya, untuk record tersebut. Jadi kalau recordnya itu sudah lagi digunakan, maka masih di lock, tidak bisa diakses oleh data yang lain. Fungsi dari locking adalah untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Seperti itu. Jadi fungsi dari locking ini adalah menjaga agar recordnya ini benar-benar terjaga, tidak dirubah atau tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Nah, ini beberapa jenis lock. Yang pertama ada share. Kodenya ini nanti dikodekan menjadi S, ya. Kunci ini memungkinkan untuk pengguna dan para pengguna yang sama, yang konkuren atau yang lain dapat membaca record tetapi tidak bisa mengubah. Nah, ini share. Kalau share itu nanti kalau tadi kan ada transaksi A, transaksi B. Kalau share itu berarti transaksi A itu yang sudah pertama mengakses, dia bisa men-share ke transaksi B. Tapi transaksi B itu hanya bisa mengakses saja, tidak bisa melakukan perubahan. Nah, transaksi A itu yang bisa melakukan perubahan. Setelah transaksi A itu selesai, baru nanti transaksi B itu bisa melakukan perubahan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis lock eksklusif. Untuk lock eksklusif ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan mengubah record. Ya, pengguna transaksi A misalnya. Kemudian sedangkan pengguna konkuren, ya, konkuren itu yang sama atau yang lain, tidak diperbolehkan membaca ataupun mengubah record tersebut. Jadi kalau eksklusif, ini pengguna yang mengakses pertama kali, dia sudah melakukan lock eksklusif, pengguna yang lain nggak bisa melakukan akses, ya, tidak diperbolehkan untuk membaca ataupun merubah. Ini eksklusif. Jadi ada 2 jenis lock, yaitu eksklusif dan share. Nah, ini ada tabel dari matriks, ya, tabel matriks untuk eksklusif dan share. Jadi matriksnya seperti ini. X ini adalah kunci X, ini kuncinya eksklusif, kemudian S ini kuncinya share, kemudian N ini adalah no, kemudian Y ini adalah yes. Perhatikan di sini matriksnya, tabel matriksnya. Jadi ini X, ya, transaksi X ini adalah transaksi pertama yang melakukan akses, ya. Nah, ini yang di baris, yang di kolom ini adalah konkurennya. Kita contohkan, jadi misalnya transaksi dia sudah melakukan X atau eksklusif, ada yang melakukan pembacaan bersamaan di X juga, konkuren, maka tabelnya ataupun datanya itu no,
tidak bisa diakses, yang konkuren tidak bisa mengakses. Kemudian kalau yang di sini dia melakukan share, ya konkurennya itu melakukan share, ini juga no. Jadi X ketemu X no, kemudian X ketemu S no juga. Tapi kalau misalnya ini share ketemu X juga sama no. Tapi kalau share ketemu share yes. Jadi bisa melakukan pengupdatean data di share. Bisa mengakses, bukan pengupdate ya. Jadi data ataupun pengguna pertama yang melakukan share itu bisa melakukan modifikasi, tapi konkurensinya hanya mengakses ataupun membaca, tidak bisa melakukan perubahan. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini datanya ini tidak ada kunci, tidak ada lock, baik itu share ataupun yang eksklusif, maka bisa melakukan perubahan nih konkurennya. Dia nggak melakukan kunci, X-nya bisa melakukan perubahan. Di sini data ini tidak, pengguna pertama ini tidak melakukan apa-apa, pakai share bisa melakukan perubahan atau modifikasi. Ini sama juga di sini. Seperti itu. Nah, cara kerja logging kalau tadi masih dalam bentuk deskripsi, ini ilustrasinya seperti ini, ilustrasi. Kalau ilustrasi untuk mengatasi masalah kehilangan data atau loss update problem, ya, masalah kehilangan data, ini menggunakan kunci share atau S. Jadi transaksi A dan transaksi B. Jadi transaksi A membaca R11. R11. Kemudian dikunci pakai share. Kemudian di T2 transaksi B membaca R. Karena ada kunci S atau share, dia hanya bisa membaca aja. Kemudian di waktu ketiga atau T3 transaksi A modifikasi R. Ya, melakukan modifikasi. Nah, ketika melakukan modifikasi ini dia membuat kuncinya X atau eksklusif. Dikunci menjadi X eksklusif, maka akan ditunggu. Ditunggu terus dilakukan modifikasi sampai selesai. Kemudian ini di T2, di T4, di transaksi B, ketika mau memodifikasi nilai R, ketika ketemu kunci X, itu akan menunggu. Ini akan tunggu sampai waktu yang tidak ditentukan nih. Nah, ini sama. Ketika di transaksi A itu sudah selesai, baru transaksi B itu bisa melakukan proses karena ketemu kunci X. Kemudian untuk masalah uncommit update, ya, atau masalah yang kedua atau modifikasi sementara itu dengan menggunakan locking. Ini ilustrasinya ada transaksi A, kemudian waktu T1 transaksi B. Nah, di transaksi B itu memodifikasi R, maka membuat kunci X. Ya. Kemudian di A itu membaca R juga, dia membuat kunci S. Ya. Dia tunggu, set, ya kan. Kemudian di transaksi B itu di T3 melakukan synchronize point. Kunci dilepas karena modifikasinya sudah selesai, kunci dilepas, maka waktu tunggu di sini akan membaca kembali, membaca nilai R. Kuncinya share. Nah, ini di sini ketika ini dilepas kuncinya, kunci oleh transaksi B, maka akan mendapatkan nilai terupdate.
Nah, ini sama tadi SharePoint. Nah, ini untuk analisa, ya, masalah analisa yang tidak konsisten atau masalah yang ketiga tadi, atau problem of inconsistency analysis, ya. Jadi transaksi A membaca nilai tadi, nilainya nilai 1 sama dengan 40, nilai 2 50, nilai 3 30. Transaksi A membaca nilai 1 sama dengan 40 kan, maka dibuat kunci S jumlah 40. Kemudian membaca nilai 2 50 dikunci S jumlah 90. Nah, kemudian ini transaksi B di T3 membaca nilai 3. Nilainya 30 kunci S, kemudian melakukan modifikasi nilai 3 menggunakan kunci eksklusif X, ya. Maka 30 dikurang 10 20. Kemudian membaca atau baca nilai 1, nilai 1 40. Ini kan udah di-share nih kuncinya 40, di sini juga 40. Kemudian memodifikasi nilai 1 kunci X, tunggu. Sebelum di sini sebelum apa namanya, di T6 ini, karena dia mau melakukan perubahan, menunggu, ini akan menunggu ini nilai modifikasi 3 dulu di sini. Di T7 ini modifikasi nilai 3 kunci, karena ini kan udah di-share di kunci B. Seperti itu. Nah, itu tadi cara menggunakan locking untuk mengatasi konkurensi data. Kemudian ada timestamp. Timestamp ini adalah suatu alternatif mekanisme kontrol konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Nah, kalau tadi kan akan terjadi tunggu-tungguan ini, tunggu-tungguan nih, kan? Akan terjadi tunggu ya. Ini menunggu. Nah, ini kalau saling tunggu seperti ini akan terjadi deadlock. Maka ada mekanisme yang kedua yaitu timestamp. Nah, ini alternatif kontrol terhadap konkurensi yang dapat menghilangkan deadlock. Namun ada dua masalah yang timbul pada timestamp, yaitu yang pertama, suatu transaksi memerintahkan untuk membaca sebuah item yang sudah diupdate oleh transaksi yang belakangan. Kemudian yang kedua, suatu transaksi memerintahkan untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis oleh transaksi yang belakangan. Itu tadi kalau menggunakan timestamp itu berarti waktu, berdasarkan waktu. Kemudian lingkungan basis data yang lain, setelah tadi konkurensi, kemudian dilakukan log, terus ada timestamp. Yang keempat ini ada crash and recovery. Ya, jadi di dalam basis data itu akan terjadi namanya crash. Crash itu adalah suatu keadaan, yaitu suatu file atau filer atau kegagalan dari suatu sistem. Jadi misalnya servernya sering terjadi lonjakan listrik, ya, listriknya tidak stabil, naik turun, itu bisa mengakibatkan namanya crash. Ini ada beberapa penyebab dari kegagalan sistem. Yang pertama, disk crash, yaitu informasi yang ada di dalam disk akan hilang. Disk crash ini bisa terjadi, misalnya
hard disknya bad sector, ya. Atau sudah lama terjadi crash bisa. Atau yang kedua, power failure, yaitu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Nah, kalau power failure ini biasanya karena masih tersimpan di memori utama, sedangkan powernya tahu-tahu mati, belum tersimpan ke disk. Atau yang ketiga, software error, yaitu output yang dihasilkan tidak benar atau tidak betul dan sistem database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi tidak konsisten. Ini beberapa penyebab dari kegagalan ataupun crash. Nah, ini ada beberapa klasifikasi failure. Ini yang pertama, klasifikasi failure. Yang pertama berdasarkan jenis storage. Storage ini ada dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama volatile storage. Biasanya volatil, ya, informasi yang terdapat volatil akan hilang jika terjadi kerusakan sistem atau crash. Nah, kalau volatile storage ini masih berada di RAM. Volatil, masih bisa hilang. Yang kedua, jenis storage non-volatile storage. Nah, biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem. Ini contohnya ROM. Kalau yang ketiga adalah stable storage. Ini benar-benar stabil, ya. Informasi yang terdapat di dalam stable storage tidak akan pernah hilang. Ini contohnya hard disk. Jadi kalau volatile storage itu adalah informasinya masih sementara, bisa hilang ketika sistem terjadi crash karena masih di dalam memori RAM. Kemudian juga yang kedua non volatile storage, ini ROM. Biasanya kalau ROM itu tidak bisa dilakukan update, ya, tapi informasinya akan tetap ada konsisten walaupun terjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah stable storage atau hard disk. Kalau hard disk itu dia akan menyimpan dan menyimpan data sesuai dengan yang sudah dilakukan proses penyimpanan. Nah, ini ada beberapa jenis kegagalan. Beberapa jenis kegagalan dari pada failure, ya. Yang pertama logical error. Logic yaitu program tidak dapat lagi dilaksanakan disebabkan oleh kesalahan input. Ya, kesalahan input, data tidak ditemukan atau overflow. Jadi logical error. Secara logiknya kesalahan input, datanya salah. Kemudian yang kedua sistem error. Ini berada pada keadaan yang tidak diinginkan seperti deadlock tadi, sistem error. Akibat program saling menunggu datanya untuk melakukan update. Ya. Namun ketika sistem error ini nanti dalam beberapa selang waktu itu bisa dilakukan update lagi ataupun bisa berjalan lagi. Kemudian yang ketiga adalah sistem crash. Ini kegagalan fungsi perangkat keras, ya, menyebabkan hilangnya data pada perangkat keras. Nah, kalau sistem crash biasanya itu data yang ada di dalam volatile storage akan hilang, tapi kalau yang di non volatile itu masih tetap. Dan juga yang di stable storage itu juga masih ada. Kemudian disk failure, ini hilangnya data dari block disk disebabkan kerusakan dari hard disk. Nah, kerusakan ini bisa akibat dari pengoperasian ataupun transfer data.
Nah, itu tadi lingkungan dari basis data itu crash ya, atau masalah. Kemudian selanjutnya ada security. Ya. Security adalah suatu proteksi terhadap data perusahaan dan juga pemakai. Jadi security ini suatu proteksi data terhadap perusakan data dan oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Jadi data ataupun basis data itu perlu ada security-nya. Kalau tidak ada security nanti ada perusak data ya ataupun orang yang pemakai yang tidak memiliki izin itu masuk menjadi apa namanya melakukan namanya pengaksesan data. Kemudian ada beberapa masalah security ya, secara umum. Yang pertama di dalam suatu perusahaan siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem. Ya, jadi beberapa apa namanya yang untuk mengakses sistem itu siapa? Pasti akan ada yang diberikan akses. Di perusahaan pasti memiliki mekanisme untuk melakukan ataupun membuat apa namanya yang siapa saja yang diizinkan. Kemudian bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan password itu dan berapa lama harus diganti. Kemudian di dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk menyimpan data atau storage? Ini kemudian ada beberapa kategori penyalahgunaan database. Kategori tidak disengaja. Nah, ini biasanya terjadi tidak disengaja. Anomali disebabkan oleh pendistribusian data yang pada beberapa komputer ini tidak disengaja, tahu-tahu ada pendistribusian. Atau yang kedua yaitu disengaja. Nah, kalau disengaja itu ada melakukan proses insert, delete, update oleh pihak yang tidak diinginkan atau tidak berwenang. Kalau yang pertama tadi tidak disengaja, ini didistribusikan ada melakukan insert, delete, update itu tanpa sengaja ketika mendistribusikan. Nah, ini beberapa masalah dari security. Yang pertama ada physical, ya, berkait dengan pengamanan lokasi fisik di database. Jadi database secara fisiknya ada di mana harus ditentukan, diamankan, terutama misalnya ditaruh di server, ya kan, harus ada AC-nya, harus ada kuncinya, itu kan secara fisiknya harus apa namanya ditempatkan di lokasi yang aman. Kemudian yang kedua adalah man, terkait dengan wewenang user atau orangnya. Ya. Masalah security ini berkait dengan orangnya. Kalau orang yang nggak berwenang tahu-tahu masuk ke dalam ruang fisik server ya akan terjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah sistem operasi. Nah, ini berhubungan dengan software berarti. Software yang digunakan terkait dengan keamanan itu harus di dalam jaringan. Misalnya harus ada antivirusnya, ya kan? Harus kemudian sistem operasinya. Ini terkait dengan sistem operasi. Harus ada menggunakan software yang mumpuni untuk database. Kemudian masalah yang keempat dari sistem database-nya. Jadi harus ada namanya pengaturan hak akses di dalam database. Nah, pemberian wewenang ke dalam beberapa user ini ada memberikan wewenang dan view. Kalau view kemarin kita sudah mencoba membuat view ya.
memberikan seseorang itu untuk mengakses database aja tanpa bisa melakukan pengontrolan. View. Nah, di dalam database relasional ini membuat pengamanan pada beberapa level ya. Di dalam database relasional ada level relasi, yaitu seorang pemakai diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Kemudian ada view, ini seorang pemakai diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses view. Kemudian read authorization. Read authorization ya, data dapat dibaca tetapi tidak boleh dimodifikasi. Kemudian ada yang insert authorization. Pemakai boleh menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Ini ada beberapa wewenang ya, beberapa wewenang yang bisa digunakan di dalam database. Oke. Kemudian ada update authorization. Pemakai hanya boleh memodifikasi, tidak dapat menghapus. Hanya update. Kemudian ada delete authorization, ya, pemakai boleh menghapus. Pemakai boleh menghapus data. Kemudian index authorization, pemakai boleh membuat atau menghapus indeks. Kemudian ada resource authorization, itu untuk mengizinkan pembuatan relasi-relasi baru. Kemudian alternation authorization ini mengizinkan atau menghapuskan atribut dalam satu relasi. Kemudian yang terakhir ada drop integrity ya, atau drop authorization. Pemakai boleh menghapus relasi yang ada. Kemudian terkait dengan data integrity atau integritas data, integrity ini adalah memeriksa keakuratan dan validasi data. Beberapa jenis integrity ya. Yang pertama ada integrity constraint, yang kedua ada integrity rule. Nah, kalau integrity constraint ini memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai berwenang sehingga tidak akan menyebabkan data inkonsisten. Kalau integrity rule ini pada basis data relasional. Biasanya ada integrity entity dan integrity referensi. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk